Indonesia, kualitas negara bangsa yang kita yakini kelanggengannya ini dapat tercermin pada kualitas pendidikan. Saya Prasetyo Adi akan membahas tentang apa yang dimaksud Neil Postman tentang End of Education. Kita tahu, pendidikan tidak hanya berlangsung pada lingkungan yang kita sebut sekolah, namun juga keluarga dan masyarakat. Meskipun begitu, sebagian besar kita lebih menaruh harapan yang cukup besar terhadap lingkungan pendidikan yang kita sebut sekolah itu. Mungkin full day school atau boarding school bisa kita jadikan jawaban atas statement tadi. Atau adanya fenomena beberapa tahun lalu ketika didapati siswa melakukan tindakan melanggar norma, akhirnya guru agama dan guru PPK menjadi sasaran untuk dimintai klarifikasi. Menanggapi hal ini, kurikulum kita yang dikatakan berbasis karakter menjalankan misinya dengan mengharuskan semua mata pelajaran menerapkan pendidikan karakter. Sebenarnya ini semacam counter terhadap upaya menyudutkan guru agama dan guru PPKN di masa lalu. Dengan mengharuskan penyelenggaraan pendidikan karakter pada setiap mata pelajaran, maka menjadi sebuah kesalahan jika guru agama dan guru PPKN masih menjadi kambing hitam jika suatu saat ditemukan siswa melakukan pelanggaran atas norma. Selain full day school dan kurikulum karakter kita, kemunculan boarding school ternyata memperoleh sambutan yang cukup kuat. Selain didasari faktor sejarah yang menunjukkan boarding school cukup kredibel dalam mengembangkan kualitas siswa atau santri, sifat modern pada boarding school yang muncul di beberapa tahun terakhir semakin meningkatkan persepsi masyarakat terkait kualitas. Konsentrasi penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada lembaga formal yang kita sebut sekolah ini sebenarnya kurang relevan jika kita sandingkan dengan keberadaan pusat pendidikan, yaitu pendidikan dilaksanakan pada lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebenarnya, pusat pendidikan mengharuskan setiap lingkungan pendidikan sudah matang dan saling mendukung. Jangan sampai apa yang diajarkan di sekolah bertolak belakang dengan apa yang dianggap baik oleh keluarga. Konsentrasi penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada sekolah ini saya rasa memiliki keterkaitan dengan argumentasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, argumen ini mengindikasikan bahwa pendidikan diselenggarakan pada lingkungan sekolah. Inilah yang saya sebut kurang relevan dengan konsepsi pusat pendidikan. Sejauh ini, masalah-masalah tentang pendidikan bisa diatasi dengan berbagai inovasi teknologi pendidikan. Namun, sejak Maret 2020, pembelajaran daring menjadi langkah yang diamini para penyelenggara pendidikan, hingga diberlakukannya kurikulum darurat pada tahun ajaran baru 2020-2021, yang menandai adanya perbedaan tipis antara kemajuan dan kemunduran. Dikatakan sebagai kemajuan karena teknologi dan praktik pendidikan melakukan sinkronisasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kita tahu, era ini adalah era digital yang sering diidentikan dengan konsepsi 4.0. Juga masyarakat super cerdas yang disandingkan dengan konsepsi society 5.0. Situasi ini merupakan sebuah era yang dinamakan post-humanism, masa di mana dimensi kehidupan manusia tengah diupayakan terkonvert dalam platform digital. Maka dari itu kita sebut kemajuan. Dikatakan kemunduran karena keputusan 4 menteri tentang kurikulum darurat telah memangkas berbagai ketentuan penyelenggaraan pendidikan untuk diadaptasikan di masa pandemi COVID-19. Penyelenggara pendidikan diminta untuk menyederhanakan kompetensi, atau dengan kata yang lebih kasar, memangkas kompetensi yang harus dicapai siswa. Di sisi lain, jam pelajaran juga diharuskan untuk dipangkas. Maka dari itu, saya lebih condong ke istilah kemunduran karena ada kompetensi-kompetensi tertentu yang tidak tersentuh oleh siswa pada setiap jenjang. Menipisnya perbedaan kemajuan dan kemunduran penyelenggaraan pendidikan menjadi pemantik untuk mengetengahkan diskusi Neil Postman tentang End of Education. Jika diartikan, End of Education memiliki dua makna, yaitu berakhirnya pendidikan dan tujuan akhir dari pendidikan. Diskusi Neil Postman tentang End of Education lebih mengarah pada menghidupkan abstraksi tentang masa depan pendidikan. Pendidikan akan segera berakhir atau perlu entitas transenden agar pendidikan mencapai akhir yang diharapkan. Secara garis besar, End of Education dilandasi oleh kegelisahan terkait upaya penyelenggaraan pendidikan yang tidak tuntas, di mana tujuan pendidikan yang telah ditetapkan tidak benar-benar berbanding lurus dengan situasi alamiah tempat tinggal siswa. Kompetensi yang ditetapkan tidak berimplikasi terhadap aktivitas mayor siswa ketika berada di lingkungan masyarakat. Apa yang dipelajari siswa di sekolah tidak benar-benar diketahui manfaatnya ketika siswa berada di luar kelas. Barangkali inilah yang menjadikan seolah-olah teknologi menginisiasi perubahan sosial. Padahal pendidikan seharusnya menginisiasi dan memelihara harmonisasi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
Kapan end of education dalam arti berakhir akan benar-benar terjadi? Yaitu ketika otoritas pendidikan menempatkan siswa pada tempat yang terasing dari lingkungan yang semestinya mendewasakan. Terima kasih.